Film yang disutradarai oleh Nelson Van Kattesan ini berkisah tentang wanita muslim dari kelas menengah yang terpaksa bekerja di call center karena alasan finansial. Meski hal ini memberinya kebebasan, namun di sisi lain ada hal berbahaya yang kini mengancam jiwa. Sebagai seorang muslimah, ia berusaha tetap mengikuti gaya hidup tradisional di rumah sambil melakoni kepribadian modern yang jauh berbeda di tempat kerja. Sebuah kejadian tak terduga yang menewaskan rekannya telah mengubah pandangan hidup seorang wanita yang selama ini berada di dunia nyamannya. Dan berikut ceritanya. Malam itu, seorang wanita bersama pria misterius melakukan hal tak senonoh di dalam mobil yang melaju kencang tak terkendali. Gairah yang membara membuat pasangan sejoli ini tak bisa menahan diri dan melakukan pemanasan di perjalanan menuju hotel. Sesampainya di tujuan, jalanan penuh dengan muda-mudi yang berdandan ala hantu untuk memeriahkan suasana perayaan Halloween. Tanpa basa-basi, pasangan itu langsung masuk kamar dan bermadu kasih di atas ranjang. Selesai mantap-mantap, gadis itu melenggang pergi untuk mandi meninggalkan kekasihnya terbaring di atas ranjang. Tepat di sebelah kamar mereka, pria misterius berkostum jigsaw mendengarkan aktivitas pasangan yang tampak berakhir cepat. Bobby menegak alkohol sembari bersenang-senang dengan kelompok psikopatnya di dalam kamar itu. Pria berkostum mengerikan itu menunjuk ke kamar sebelah dan berkata jika ia menginginkan gadis itu. Bersama 3 teman lainnya, Bobby menerobos masuk ke kamar hotel sebelah dan menimbulkan keributan di sana. Wanita itu bergegas mengakhiri aktivitasnya di kamar mandi untuk memeriksa keadaan. Setelah melihat ranjangnya, ia berteriak kencang memanggil nama sang pacar. Di tempat lain, pukul 3:30 subuh, Farhana mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat tahajud. Dengan menggunakan kain panjang yang menutupi rambutnya, ia menjalankan ibadah di tengah keheningan malam. Suara tangis bayi terdengar memecah sunyi di mana anak bungsu terbangun di ayunan kain panjang. Wanita itu hanya bangun untuk sholat malam, sementara anggota keluarga lain masih terlelap di kamarnya. Mendengar tangisan bayi itu, Hadiah yang terbangun langsung menimang cucu kesayangannya. Hadiah meminta Farhana untuk memeriksakan anaknya ke dokter karena tubuhnya demam dan agak hangat. Setelah matahari terbit, kakek bayi baru pulang dari masjid setelah sholat subuh berjamaah. Karena angkutan umum sudah hampir tiba, Farhana meminta suaminya Karim untuk membantu mengikat tali sepatu Abita dan Mutolif. Farhana melambai dari luar jendela menyaksikan kedua anak SD-nya berangkat ke sekolah. Setelah angkutan umum itu melenggang pergi, beberapa wanita berjalan beriringan menuju ke tempat kerja mereka. Farhana tertegun melihat tas jinjing yang dikenakan wanita pekerja di luar sana. Ia sangat berharap bisa memiliki tas seperti itu juga, namun keadaan melenyapkan angan-angannya. Telepon berdering di mana Karim langsung mengangkatnya. Suara pria terdengar berbicara di telepon dan hendak berbicara dengan Farhana. Semua tatapan langsung tertuju pada pria istri muslim yang jarang mendapat telepon dari pria lain. Farhana mengambil teleponnya, yang ternyata suara pria berganti dengan suara Jenny, teman wanita di sekolahnya dulu. Jenny baru saja kembali setelah bekerja di luar negeri dan ditemani oleh calon suaminya di awal telepon tadi. Jenny mengundang Farhana untuk menghadiri acara pernikahan yang akan digelar sebentar lagi. Jenny meminta nomor WA Farhana untuk mengirim lokasi gedung pernikahannya nanti. Farhana berkata jika ia tidak memiliki ponsel dan akan memberi nomor WA Karim. Di hari yang mulai siang, kakek bersama Karim pergi ke pasar untuk membuka toko sepatu milik keluarga mereka. Kakek hanya termenung melihat toko sepatu yang berada di dalam mal ramai dikunjungi pelanggan. Pedagang buah di sampingnya berkata jika 45 tahun lalu, ruko di mal itu dijual dengan harga Rp4.000 setara Rp750.000. Ayah si kakek menolak untuk mengambil pinjaman untuk membeli ruko di mal seperti kebanyakan pedagang lainnya. Karim yang membantu pekerjaan ayah mengenakan sendal ke kaki pelanggan yang datang. Nas, meski sudah mencoba berbagai macam alas kaki, pelanggan pertama mereka itu tidak kunjung membeli. Rak kasir toko sepatu kuno kakek hanya menyimpan uang koin tanpa ada pemasukan sama sekali. Di waktu yang sama, Abita mendapat peringatan dari gurunya karena belum membayar SPP. Anak itu diminta untuk segera melunasi tunggakan SPP beberapa semester yang lalu karena ujian sudah akan dilaksanakan. Sore harinya, seorang rentenir menarik hutang pada para pedagang dan meminta pedagang buah untuk membujuk kakek bayi agar ikut meminjam uang padanya jika membutuhkan bantuan. Pedagang buah itu berkata jika keluarga kakek bayi tidak pernah meminjam uang dari siapapun juga. Karena hari semakin gelap, kakek bayi menutup toko bersama Karim dan pulang ke rumah sambil makan bersama.
Farhana menuturkan jika ia ingin mengambil pinjaman uang untuk biaya sekolah Abita dan Mutolif. Kakek bayi berkata, siapapun yang mengambil pinjaman semasa hidup, maka akan terbangun gila di akhirat kelak. Ia menasihati Karim untuk tidak mengambil pinjaman dan tetap berpegang teguh pada iman Islam. Merasa iba dengan nasib Farhana, Hadiah memberikan uang tabungannya untuk melunasi SPP Abita. Keesokan paginya, Farhana meminta Karim untuk mencoba mencari pekerjaan lain yang lebih menjanjikan. Karim berkata jika ia memiliki beberapa teman yang bekerja di Saudi melalui agen tenaga kerja Amin Travel. Mendengar hal itu, Farhana menceritakan kisah temannya Abdullah yang juga berangkat ke Saudi untuk menjadi supir pribadi di sana. Setelah sampai Saudi, Abdullah tidak dipekerjakan sebagaimana mestinya. Paspor Abdullah disita dan dipukuli sampai sekarat. Abdullah beruntung masih bisa kembali ke India dan masih lajang tanpa meninggalkan anak. Farhana kurang setuju jika Karim keluar negeri karena mereka memiliki 3 anak yang masih kecil. Sayangnya, Karim tak mengenyam pendidikan tinggi untuk bekerja di kantor dengan setelan jas rapi. Kakek Bai pagi itu mencari keberadaan uang tabungannya di lemari yang hilang entah kemana. Habita berkata jika ia membutuhkan uang itu untuk menyumbang pesta pernikahan seorang teman. Farhana tahu jika ibunya berbohong karena uang tabungan itu sebenarnya diberikan padanya untuk membayar SPP anak-anak. Wanita itu meminta izin pada kakek Bai untuk bekerja di kota. Kakek Bai tampak kesal dan berkata pada Karim jika seorang pria tak mampu menafkahi anak istri, maka mereka akan memungkiri. Kakek Bai membanting alas kakinya sembari berkata jika sepatunya tak akan robek meski sudah aus digunakan bertahun-tahun lamanya. Malam harinya, Farhana bersama Karim pergi ke pesta pernikahan Jenny yang digelar sangat meriah. Di saat semua tamu undangan menari dan berjoget ria, Farhana dan Karim tidak bisa ikut bergabung ke panggung untuk bersenang-senang. Jenny sampai menyeret tangan Farhana untuk naik ke panggung dan menari bersamanya. Farhana menolak dengan lembut karena seorang muslimah tidak diperkenankan menunjukkan lekuk tubuhnya. Saat Farhana berbincang dengan teman-temannya, Karim melihat sandal model baru yang dikenakan oleh wanita di sana. Setelah upacara pernikahan usai, Nitya menawarkan pekerjaan untuk Farhana yang sedang membutuhkan uang. Nitya meminta Farhana untuk datang interview ke kantornya besok Senin pagi. Ia memberikan nomor telepon dan alamat kantornya agar Farhana bisa mengikuti interview itu. Nitya sempat menawarkan tumpangan agar Farhana pulang bersamanya. Farhana tak mau merepotkan dan berkata jika ia sudah memesan taksi. Yang sebenarnya mereka naik bus umum untuk pulang ke rumah dan memakan waktu beberapa jam lamanya. Selama di dalam bus, Farhana menceritakan pada Karim terkait tawaran pekerjaan dari Nitya. Untungnya Karim mau mendukung dan mengantarkan istrinya interview di Senin pagi itu. Suasana kota sangat jauh berbeda dengan kampungnya. Semua wanita di sana berdandan stylish bahkan memiliki tato di pahanya. Karim hanya bisa melongo melihat pemandangan tak biasa itu sementara Farhana terus menundukkan pandangan. Setelah melewati proses rekrutmen yang panjang, Farhana keluar dengan wajah gugup dan sendu. Ia berjalan keluar bersama Karim tanpa mengatakan sepatah kata apapun. Karim menghibur istrinya yang dikira tidak diterima kerja. Ternyata Farhana terdiam karena ia bingung harus bagaimana setelah diterima di kantor kerja temannya. Meski sebenarnya Karim khawatir dengan istrinya setelah melihat pergaulan kota, namun ia berusaha tetap percaya dan mendukung apapun keputusan Farhana. Sesampainya di rumah, Farhana curhat dengan sepupunya yang lain jika kakek Bai marah mengetahui ia diterima kerja. Para sepupu menjelaskan jika orang-orang banyak mendengar berita tak baik terkait pekerjaan di industri IT. Farhana menuturkan jika Allah akan selalu membimbing mereka ke jalan yang benar. Mereka juga mengkhawatirkan kondisi anak-anak jika Farhana pergi bekerja. Karim menjelaskan jika ia bisa mengurus anak-anaknya dan menggantikan peran Farhana saat istrinya pergi ke kantor. Farhana juga menegaskan jika di kantornya memberi waktu dan memperbolehkan dirinya sholat 5 waktu di sela pekerjaan. Sebelum mulai bekerja, Farhana berbelanja kebutuhan kantor termasuk sajatah, botol minum, dan juga tas impian. Ia terlihat sangat bahagia dengan belanjaan hari itu dan menjalankan ibadah sholat untuk mengucap syukur pada Allah. Pagi hari sebelum berangkat bekerja, Farhana sudah sibuk memasak di dapur dan memasrahkan segala kebutuhan anaknya pada kakak pertama, Hadiah. Nabha, anak bungsu, turut dititipkan pada sepupu yang lain. Setelah semua siap, Farhana bergegas pergi agar tak terlambat di hari pertama bekerja. Baru selangkah keluar dari pintu rumah, Karim memanggil istrinya dengan teriakan kencang. Farhana sampai ketakutan jika dilarang berangkat bekerja dan kembali menjadi ibu rumah tangga.
Ternyata Karim memberikan hadiah sandal untuk istrinya bekerja dengan model yang modern. Pria itu tak segan memakaikan sandal di kaki sang istri sebagai tanda restu. Wanita itu melenggang pergi dengan penuh bahagia meski harus beberapa kali ganti angkutan umum untuk sampai kota tempatnya bekerja. Ia bahkan harus naik kereta untuk sampai di sana. Sesampainya di kantor soft client, Nita tampak bahagia menyambut sahabat lamanya yang kini sudah jadi rekan kerja. Farhana melepas pakaian luarnya yaitu burqa yang menutupi seluruh bagian tubuh wanita. Burqa biasanya digunakan ketika wanita pergi dari rumah, namun setelah sampai tujuan mereka bisa melepasnya. Dengan selendang yang masih menutupi bagian kepala, Farhana melenggang pergi masuk ke dalam ruangan untuk menjalani masa pelatihan kerja. Farhana selalu tampil menonjol di berbagai kesempatan. Ia juga mengungkapkan keinginannya bekerja adalah semata-mata untuk membahagiakan putra-putrinya. Ia tak mau anak-anaknya merasakan kesedihan yang sama seperti dirinya yang lahir di keluarga kurang mampu. Setelah beberapa hari menjalani pelatihan kerja, akhirnya para pekerja baru mendapat kursi beserta perlengkapan di kantor call center. Farhana mendapat kursi pertamanya di mana ia harus mengangkat setiap telepon yang masuk untuk memberi solusi terkait permasalahan nasabah sekaligus menawarkan kartu kredit. Saat berada di rumah, Farhana terbawa kebiasaan di tempat kerja di mana ia wajib mengangkat semua telepon yang masuk. Baru sekali menghubungi calon nasabah, panggilan Farhana langsung dimatikan tepatnya setelah mengucap salam. Farhana kembali menelpon calon nasabah kedua dan memperkenalkan diri sebagai karyawan HSDC tanpa mengucapkan salam terlebih dahulu. Ia mendapat tugas menelepon pelanggan premium bank dan menawarkan kartu kredit pada mereka. Setelah berbincang panjang lebar di dalam telepon, Farhana mendapat pelanggan pertama hingga sang atasan membanggakan kinerja bagusnya itu. Semua orang turut bersorak merayakan keberhasilan Farhana menawarkan kartu kredit. Supervisor Farhana di kantor bernama Purus dan tak suka dipanggil Pak. Farhana kesulitan beradaptasi dengan hal itu karena ia selalu memanggil lawan jenis dengan sebutan Pak. Besar di keluarga muslim membuat Farhana ketakutan saat berhadapan dengan lawan jenis. Di suatu ketika, Nitya pindah ke departemen lain dan berpamitan dengan Farhana. Banyak karyawan yang mengeluhkan gaji mereka dan ingin pindah ke departemen tempat Nitya bekerja. Sering berjalannya waktu, Farhana semakin mahir mendapat nasabah hingga closing 10 kartu kredit. Intensif yang ia terima pun cukup untuk membelikan mainan dan makanan anak-anak. Ia kini mulai bisa beradaptasi dan memanggil Puruh tanpa sebutan Pak lagi. Dari puluhan karyawan lainnya, Farhana berhasil masuk ke peringkat 15 dalam penjualan terbanyak. Setelah sebulan bekerja, nomor ponsel Karim mendapat pesan terkait banyaknya gaji yang diterima Farhana. Saat itu, Farhana mendapat Rp25.000 atau setara Rp4.600.000. Saldo rekening dalam bank semakin bertambah seiring waktu berlalu. Farhana pun bisa membeli hijab yang ia sukai dan membawa anak-anak berbelanja baju baru. Wanita itu tak lupa mengembalikan uang kakek bayi yang dulu digunakan untuk melunasi SPP Abita. Pagi itu, Farhana bertemu dengan Nitya yang menggunakan mobil baru untuk berangkat kerja. Farhana jadi tertarik untuk ikut masuk ke departemen Nitya bekerja. Nitya menjelaskan jika departemennya tidak cocok untuk Farhana. Meski intensif di sana jauh lebih banyak, namun Nitya menyarankan agar Farhana bertahan di departemennya sendiri. Selang beberapa bulan kemudian, Farhana bisa memberikan lebih banyak uang untuk keluarga dan anak-anaknya. Abita sudah tidak dipanggil lagi oleh guru untuk melunasi SPP karena uang sekolahnya sudah lunas. Meski demikian, kakek bayi dan Nadia masih kesulitan dengan kondisi keuangan mereka. Farhana kembali memohon pada Nitya untuk masuk ke departemennya agar mendapat intensif yang lebih banyak lagi. Setelah sekian lama tak ada penghasilan, malam itu kakek bayi mendapat pembeli sepatu pertama. Pagi harinya, Nabha terus menangis dan batuk darah. Farhana panik melihat kondisi putrinya yang kesakitan dan langsung membawanya ke rumah sakit. Dokter menyarankan agar Nabha dioperasi sesegera mungkin karena paru-parunya sudah dipenuhi air. Perawatan medis yang intens perlu dilakukan untuk menyelamatkan nyawa anak bungsu mereka. Hal yang tak diinginkan bisa terjadi seiring bertambahnya usia jika penyakit Nabha dibiarkan mendekam. Farhana menemui HRD di kantornya untuk meminjam sejumlah uang untuk membayar operasi Nabha. Sayangnya, ia belum genap 6 bulan bekerja dan tak mendapat jatah pinjaman. Karim terpaksa meminjam uang di rentenir pasar di mana semua leluhur menghindari hal itu. Kakek bayi hanya bisa terdiam melihat putranya mengambil pinjaman dan menggadaikan toko sepatunya. Dalam kesedihan itu, kakek bayi menjalankan ibadah sholat malam sembari mendoakan cucu tercinta yang sedang menjalani operasi.
Setelah menjalani berbagai perawatan dan pengobatan, Nabha diperbolehkan pulang dan melakukan rawat jalan. Mereka harus memeriksa kondisi Nabha setiap 2 minggu sekali untuk kontrol kesehatan. Melihat tagihan rumah sakit yang membengkak, Farhana kembali merengek pada Nitya untuk bergabung di departemennya. Nitya sudah memperingatkan jika pekerjaan yang ia lakukan tidak akan cocok untuk muslimah taat seperti Farhana. Karena terus memaksa, Nitya akhirnya membawa Farhana untuk bertemu sang atasan bernama Sam. Pria itu menegaskan pada Nitya untuk menjelaskan semua pekerjaan yang harus dilakukan Farhana di departemen mereka dengan jujur. Ia juga menjanjikan intensif 3 kali lipat bagi mereka yang memenuhi target. Jika Farhana memenuhi kualifikasi dan diterima di departemennya, Farhana harus bertahan selama seminggu sebelum memutuskan untuk berhenti. Apapun yang terjadi dengan pekerjaan itu, Farhana diminta untuk konsisten dan menjalankan sebaik-baiknya setelah diizinkan masuk. Nitya membimbing Farhana agar mengerti apa yang mereka kerjakan di sana. Sofia, gadis centil yang bekerja di departemen itu, menatap Farhana dengan tajam. Setelah login ke akunnya, Nitya memberi contoh cara kerja di sana dengan memberi salam khusus di pelayan ngobrol dewasa. Mereka wajib menggunakan nama samaran dan dilarang memberi informasi pribadi apapun pada para penelpon. Farhana masih menyimak dengan seksama obrolan Nitya dengan pria di telepon. Farhana baru mengetahui jika obrolan dewasa itu mengarah ke hal yang berbau porno. Tak tahan dengan pembicaraan mereka, Farhana langsung melepas headsetnya. Saat ia mengenakan headset itu lagi, obrolan semakin panjang ke arah fantasi liar seorang pria. Farhana tak kuat menahan semua itu hingga merasa mual dan muntah-muntah. Bayang-bayang obrolan itu sampai mempengaruhi psikisnya dan ketakutan saat masuk kereta untuk pulang ke rumah. Farhana melihat semua pria di sana berwarna hitam putih seperti yang dibicarakan Nitya di telepon. Tak berhenti di situ, Farhana bahkan ketakutan sendiri saat melihat suaminya karena mentalnya masih terguncang. Pagi harinya, Farhana bangun terlambat hingga tak memasak sarapan untuk anak-anak. Untungnya, Karim sudah membuatkan sarapan juga bekal makanan. Pria itu mengetahui ada masalah di tempat kerjanya. Tak biasanya, Farhana absen sholat tahajud. Ia pun bertanya apa yang sedang terjadi. Farhana tak bisa menjelaskan permasalahan di tempat kerja dan berkata jika pelanggannya berkata tak pantas. Karim mencoba meredam kesedihan Farhana dan berkata jika setiap hari ia harus memasang sepatu di kaki orang asing saat bekerja di toko sepatu. Ia meyakini apa yang dilakukan bukan merupakan kesalahan karena memang itulah pekerjaannya. Karim menegaskan bahwa bekerja dengan jujur dan bermartabat merupakan bentuk pengabdian pada Allah. Karim menyarankan agar Farhana berbesar hati menerima segala umpatan pelanggan karena mereka akan berganti ke toko lain tanpa memedulikan perasaan para pegawai. Farhana bergegas pergi ke departemen friendship chat 56565. Setiap pelanggan yang menelpon dibebankan pulsa Rp20 per menit. Karyawan yang bisa bertahan dengan panggilan terlama akan mendapat intensif berkali lipat dari departemen lainnya. Jasa obrolan dewasa itu sering mengiklankan diri ke nomor semua pengguna ponsel dengan SMS broadcast terkait layanan mereka itu. Selama masa percobaan 1 minggu, Nitya terus membimbing Farhana agar bisa menghadapi para penelpon mesum dan cabul serta berfantasi liar dengan suaranya. Nitya menegaskan jika posisi mereka adalah sebagai mesin yang dibutuhkan suaranya saja. Mereka tidak perlu memasukkan segala ucapan penelpon ke dalam hati, apalagi sampai ke pikiran. Mereka hanya perlu menjawab dengan kata-kata ya dan jawaban singkat lainnya. Semakin lama pelanggan menelpon, maka semakin baik pula performa mereka di ruang kerja. Farhana sempat berkata jika keluarganya tahu apa yang dilakukannya di tempat kerja, maka ia bisa dibunuh saat itu juga. Nitya menegaskan jika pekerjaan mereka itu dilindungi undang-undang dan segala informasi pribadi sangat dirahasiakan. Di hari pertama bekerja, Farhana sudah dikejutkan dengan kalimat tak senonoh yang datang bertubi-tubi kepadanya. Ia bahkan diminta untuk mendesah dan membuat suara aneh sesuai kebutuhan pelanggannya. Sang supervisor Sam turut menaruh perhatian lebih pada kinerja Farhana dan bisa mendengar percakapan mereka dari meja pengawas. Saat istirahat, Nitya menjelaskan jika posisi mereka dengan para penelpon bukan merupakan ikatan selayaknya teman atau kenalan. Mereka hanyalah orang asing yang tidak mengenal satu sama lain. Pria penelpon itu bisa jadi dari kalangan bawah hingga atas, bahkan artis sekalipun. Saat mereka berpapasan di jalan, tak ada yang tahu jika Farhana adalah wanita di balik suara call center obrolan dewasa. Seiring berjalannya waktu, Farhana semakin mengerti terkait pekerjaannya dan apa yang seharusnya ia lakukan dengan pekerjaan itu. Ia mulai terbiasa dengan istilah di atas ranjang yang semula tak pernah terpikirkan, bahkan tak tahu makna dari kata kotor itu. Sofia adalah gadis populer di kantor yang paling pintar memuaskan pelanggan.
Cara bekerja Sofia di depan telepon membuat Farhana takjub karena sebagai wanita muda, Sofia sangat tegar dan tabah, tak seperti dirinya yang mudah mengeluh. Sofia tampak sangat menikmati pekerjaan itu dan riang gembira setiap waktu. Hingga di suatu ketika Farhana tak sanggup lagi sampai menangis di meja kerja. Sore itu ia mendapat pelanggan telepon yang akan mengubah hidup Farhana selamanya. Seorang pria penelpon dan langsung membahas kehidupan tanpa menanyakan ukuran ataupun warna pakaian dalam. Hal itu cukup aneh bagi Farhana yang biasa mendengar kata mesum dari para penelponnya. Saat bekerja di departemen itu, Farhana selalu memasukkan nama menjadi Isya. Pria yang tak mau menyebutkan namanya itu berkata jika ia adalah suara tak berwajah yang kesepian dan membutuhkan seorang teman bicara. Farhana berkata jujur jika pria itu adalah satu-satunya penelpon yang membutuhkan teman karena bersedih. Pria itu minta dipanggil dengan suara pria. Ia juga memanggil Farhana dengan sebutan suara wanita. Mereka berbicara panjang lebar dengan sedikit memberikan pujian satu sama lain. Farhana tampak terlena dengan puisi sang suara pria yang menggugah hatinya untuk jatuh kesekian kali. Meski hanya mendengar suaranya saja, Farhana mulai membayangkan sosok pria kaya raya yang tengah kesepian itu. Pria yang sangat suka minum kopi, merokok, dan membuat lagu dengan gitar miliknya. Saking terobsesinya dengan pria itu, Farhana selalu memperhatikan semua orang yang merokok di jalan pulang. Karena terlalu lama mengobrol dengan suara pria, Farhana sampai telat pulang ke rumah. Ia bekerja lembur hingga jam 10 malam dan melewatkan acara ulang tahun Muthalif. Anak kecil itu bersedih melihat ibunya baru saja pulang di mana semua orang menunggu kedatangan Farhana. Sebelum tidur, Karim meminta istrinya untuk tidak sering lembur karena ada keluarga yang menunggu kehadiran di rumah. Setelah seminggu di departemen friendship chat, Nitya bertanya apakah Farhana akan tetap tinggal atau memilih pindah ke divisi lainnya. Farhana memutuskan untuk tetap berada di sana dan menikmati intensif 1 bulan pertama. Pagi itu, Farhana sudah diteror oleh suara pria misterius yang kembali berbincang dengannya. Pria itu terus-menerus meminta Isya untuk menemani berbincang santai seharian. Ia bahkan tak menutup telepon hingga 8 jam kerja Farhana usai. Terkadang mereka hanya terdiam berdua namun telepon pria misterius itu tetap menyala. Sam yang penasaran dengan Farhana turut mendengarkan obrolan mereka yang jauh berbeda dengan penelpon lainnya. Perbincangan itu dipenuhi dengan kalimat manis nan puitis, tanpa ada unsur dewasa yang mengganggu telinga. Posisi Farhana di kantor pun melonjak naik bahkan mengungguli para seniornya di sana. Sam sampai membawa rekaman pembicaraan Farhana dan penelpon misterius itu ke laptopnya agar bisa menghafal kalimat gombalan indah. Seiring berjalannya waktu, Farhana semakin terngiang dengan sosok pria misterius yang selama ini berbicara dengannya. Bahkan saat ia menaiki kereta dan mendengar senar gitar, wanita lugu itu langsung berpikir bahwa pria itu adalah dia. Farhana sangat menikmati pekerjaan itu hingga ia berhasil menduduki peringkat 1. Ia bercerita pada Nitya jika telepon itu terus menghubungi untuk meredam rasa sedih dan rasa ingin bundirnya. Meski sangat menonjol di kantornya, Farhana tetap menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga di rumah. Sesampainya di rumah, seperti biasa Farhana sholat berjamaah dengan anak-anaknya dan bergegas menyiapkan makanan untuk berbuka bersama keluarga. Sebelum Hari Raya Idul Adha, mereka terbiasa untuk berpuasa 9 hari pertama bulan Zulhijjah termasuk puasa Tarwiyah dan Arafah. Kakek Bai masih kesal dengan pilihan Farhana untuk kerja di kota dan meninggalkan anak-anak di rumah. Ia menegaskan hanya orang tualah yang bisa mengajarkan bagaimana bersikap sopan santun dan juga membaca doa sebelum berbuka. Karim dan Farhana hanya tertunduk mendengar omelan sang ayah. Mereka tahu bagaimana harapan kakek Bai, namun kondisi ekonomi dan sosial mereka saat ini memaksa untuk mengambil jalan tengah. Sesampainya di kantor, Farhana keceplosan berkata jika dirinya sedang puasa. Sam yang mendengar pembicaraan itu sampai terhenyak. Di perusahaan ada aturan ketat di mana para pekerja call center dilarang memberi informasi sekecil apapun tentang identitasnya sendiri. Farhana segera mengalihkan pembicaraan dan mendengar semua aktivitas di rumah penelpon setianya. Farhana membayangkan bagaimana pria itu kedatangan pembantu rumah yang membereskan kekacauan di sana. Pria itu gemar bermain gitar dan membiarkan Isya, nama samaran Farhana, untuk tidur di kantornya. Selang beberapa minggu berlalu, pria itu hendak memberikan hadiah untuk Isya. Farhana berkata sebaiknya hadiah itu diberikan pada fakir miskin di dekat stasiun Metro Guindi. Ia pun gemar memberikan sebagian pendapatannya untuk para pengemis di sana. Malam itu sepulang kerja, Farhana menyempatkan diri untuk memberi sedekah pada fakir miskin di tepi stasiun. Tepat di depan para pengemis itu ada kotak hadiah dengan nama Isya di atasnya. Farhana pun bertanya pada mereka siapa yang meninggalkan kotak itu di sana. Pengemis menjelaskan ada seorang pria yang sengaja meninggalkan kotak hadiah itu pada seorang bernama Isya yang gemar bersedekah di sana.
Farhana pun mengambil kota itu dan bergegas pulang ke rumah. Tak lupa ia memberikan coklat itu untuk anak-anak agar tidak mengganggu saat ia membuka kotak hadiah di dalam kamar. Ternyata isi kotak itu adalah alat musik mainan yang akan berbunyi saat dipukul. Paginya, Farhana ke kantor lebih awal dengan membawa mainan alat musik barunya. Ia menunggu pria itu menelpon, namun seharian tak kunjung terdengar suaranya. Hari demi hari berlalu, pria itu tak kunjung menelpon hingga membuat Farhana khawatir jika orang itu bundir. Ia meminta Sofia untuk menemaninya beli ponsel baru. Sofia pun bergegas membawa Farhana ke toko langganan dan meminta nomor yang bisa dihubungi. Sesampainya di rumah, Farhana membelikan baju baru untuk anak-anaknya sebelum Idul Adha tiba. Suasana hati Farhana masih sangat murung karena belum mendapat kabar dari pria misterius. Saat ia melihat iklan kopi di koran, ia melihat artikel di bawahnya yang memberitakan kasus bundir seorang musisi bernama Anna Nagar. Bahkan dalam berita itu, sang musisi bundir setelah mengobrol dengan kekasih di telepon. Hati Farhana terguncang. Ia harus segera menemukan alamat rumah pria misterius itu apapun dan bagaimanapun caranya. Farhana membawa koran itu ke kantor dan menceritakan semuanya pada Nitya. Ia memiliki saudara yang bekerja sebagai polisi bernama Tilaka. Farhana berencana untuk meminta bantuan Tilaka agar memeriksa alamat pria misterius dari nomor teleponnya. Nitya mencoba menasihati Farhana jika apa yang ia lakukan sudah melebihi kapasitas. Tak berselang lama, sebuah panggilan baru masuk ke saluran Farhana. Untungnya pria misterius itu telah kembali dan menyapa wanita idamannya, Isha. Ia berkata jika ponselnya rusak dan harus memperbaikinya di tempat servis selama beberapa hari. Saking paniknya, Farhana sampai mengecek dan memohon agar pria itu tidak ghosting lagi. Ia pun mengucap hamdalah dan merasa bersyukur bisa mendengar suara pria itu lagi. Pria itu kembali menjelaskan sembari meminta maaf hingga membuat hati kecil Farhana melambung tinggi ke angkasa. Ia memaksa untuk bertemu dengan pria misterius itu bagaimanapun caranya. Pria itu pun berkata jika ia bisa bertemu dengan Isha esok hari. Karena hari besok adalah hari raya Idul Adha, Farhana tak bisa menemui pria itu. Sulit baginya untuk meninggalkan rumah di perayaan hari penting umat Islam. Pria itu memaksa dan meminta Farhana untuk membawakan masakannya saat bertemu esok hari. Tanpa disadari, perbincangan Farhana menarik perhatian supervisor dan juga atasannya. Mereka tetap mengawasi namun tidak mengambil tindakan karena semua berjalan kondusif. Akhirnya pria misterius itu memberikan nama aslinya sendiri, yaitu Dayalan. Sam langsung keluar dari ruangan untuk menemui atasannya, namun teman sekantor Farhana menghalangi. Kali ini Farhana masih beruntung. Malam harinya, Sofia sudah dijemput oleh pria kaya bermobil untuk menikmati malam bersama. Karena besok libur hari raya Idul Adha, Sofia meminta Farhana untuk membawakan biryani ke kantornya saat masuk kerja di lusa hari. Masjid di penjuru India menggaungkan takbir pertanda hari raya Idul Adha telah tiba. Setelah sholat dan memotong daging kurban, Karim pulang ke rumah dengan membawa plastik berisi penuh daging. Farhana dan yang lain sudah sibuk di dapur untuk menyiapkan bumbu guna memasak daging. Saking senangnya ingin memberikan masakan terbaik pada Dayalan, Farhana tidak mau dibantu siapapun saat memasak. Di tempat lain, Dayalan meminta bersiap untuk pergi nanti malam untuk menemui Isa. Sementara itu, Farhana asik menyantap masakan perayaan itu bersama keluarga. Ia terus memperhatikan jam dinding yang menunjukkan pukul 2:30 sore. Keluarga dan sanak saudara dari jauh datang mengunjungi rumah Farhana. Mereka saling bergembira dan menikmati makanan bersama. Suasana rumah tampak sangat sibuk dan ramai hingga Farhana harus menyelinap masuk ke dapurnya jam 4:30 petang. Seluruh keluarga pergi ke pantai bersama. Farhana menolak untuk ikut dan beralasan sedang tak enak badan. Karim meminta istrinya untuk tidur di rumah sementara ia akan menjaga anak-anak. Tepat jam 5 sore, Dayalan sudah bersiap dengan pakaian rapi serta parfum wangi. Farhana bergegas lari ke dapur untuk menyiapkan 2 rantang yang berisi nasi biryani dan daging kambingnya. Ia mengganti pakaiannya dengan hijab yang baru serta merias wajah. Sebelum hari semakin gelap, Farhana buru-buru pergi jalan kaki ke tujuan. Tak disangka saat ia berjalan melewati pasar, Karim melihat istri cantiknya itu melintas di depan mata. Karim terhenyak menyaksikan hal itu dan langsung mengendap pergi mengikuti langkah kaki Farhana yang melangkah tergesa-gesa. Di tempat lain, Dayalan sudah naik mobil dalam perjalanan untuk menemui istri Karim itu. Farhana rela naik kereta untuk menuju ke tempat pertemuan dengan senyum yang masih merekah di bibirnya. Karim mengikuti istrinya itu dan bersembunyi di antara para penumpang yang lain. Sesampainya di stasiun tujuan, hari sudah sangat gelap. Farhana duduk di kursi tunggu samping peron kereta api. Secara mengejutkan, Sam juga berada di sana untuk memastikan keselamatan dari karyawannya itu.
Farhana menunggu di kursi itu sementara Sam dan Karim bersembunyi di sepanjang lorong stasiun. Tepat jam setengah 7 malam, Dayalan sudah sampai di stasiun yang sama dan turun dari seberang peron. Tiba-tiba saja Farhana mendapat telepon dari Nitya yang mengabarkan jika Sofia meninggal dunia. Nitya berteriak histeris mengatakan bahwa Sofia dibunuh oleh kenalannya, salah satu dari penelpon yang sering berlangganan dengannya. Mereka bertemu dan bercengkrama hingga si penelpon membawanya ke resort kemarin malam. Ternyata adegan di awal film adalah Sofia dan Dev yang sedang bersenang-senang di kamar hotel. Dev bekerja sama dengan komplotan pria jahat yang gemar memperkosa wanita. Pria yang bernama Bobby diduga sebagai pentolan kelompok kriminal itu. Ia bersiap untuk menikmati tubuh Sofia, namun gadis itu terus melawan. Bobby yang marah menampar gadis itu hingga tusuk rambutnya melayang. Tiba-tiba tubuh Sofia terjatuh dan lehernya terhunus tusuk sanggulnya sendiri. Kematian Sofia yang mengenaskan itu membuat satu kantor panik dan ketakutan. Farhana yang mendengar kisah itu pun lari kalang kabut pulang ke rumah dan meninggalkan rantang makanan di kursi tunggu penumpang. Ia bergegas masuk kereta sambil menangis terseduh-seduh. Penumpang yang lain sangat iba melihat kejadian itu dan menenangkan Farhana. Sesampainya di rumah, kondisi gang sempit itu penuh dengan warga yang berkerumun di jalanan. Mereka menatap ke arah Farhana dengan penuh curiga. Ternyata para polisi sudah berada di depan rumah mencari seseorang bernama Farhana. Mereka mendapat identitas Farhana dari nomor ponsel yang dibelikan Sofia. Polisi pun menjelaskan pada keluarga Farhana jika seorang gadis bernama Sofia adalah teman dekatnya yang baru saja meninggal dunia. Polisi menegaskan jika Sofia memiliki masalah moral dan terkenal senang berpesta di klub malam. Mereka bahkan menjelaskan jika Sofia pergi ke resort bersama pria asing dan bertanya apakah Farhana pergi ke sana juga. Farhana menjawab dengan penuh rasa takut jika ia tidak pergi bersama Sofia. Karena ia baru saja pulang, pihak keluarga pun semakin curiga. Farhana berbohong sakit untuk tidak ikut ke pantai bersama keluarga, namun ternyata pergi sendirian entah kemana. Tak hanya itu, Farhana juga menyembunyikan ponsel miliknya dari keluarga. Ia menjelaskan jika Sofia menemaninya membeli ponsel itu dan berpisah setelahnya. Polisi meminta nomor telepon Farhana pada Karim, namun suami Farhana itu bahkan tak tahu jika istrinya punya handphone. Farhana terpaksa memberikan nomornya dari dalam rumah, di mana polisi meminta Farhana untuk datang ke kantor sebagai saksi guna membantu proses penyelidikan. Setelah polisi itu pergi, kakek Bay langsung mengambil sepatu untuk menghajar Farhana yang bersikap tak tahu diri. Alih-alih memukul putrinya, kakek Bay justru memukul tubuhnya sendiri sembari berteriak jika dirinya mati saja. Kakek tak bisa memedam rasa malu di depan para warga yang heboh membicarakan Farhana sebagai pelacur. Kakek Bay berkata jika ia lebih baik gantung diri daripada menanggung malu atas kelakuan putrinya. Sembari melangkah pergi, kakek meludahi Farhana sebagaimana ia dipermalukan di depan umum. Keesokan paginya, Farhana pergi ke rumah duka untuk mengiring perjalanan terakhir Sofia. Melihat jasad Sofia yang terbalut kain kafan, Farhana teringat akan kebaikan gadis malang itu padanya. Sofia selalu berkata jika ia ingin seperti burung yang terbang bebas di angkasa. Hari itu langit dipenuhi dengan burung-burung yang seolah mengucap terima kasih pada Sofia karena sering memberi makan pada mereka. Selang beberapa hari, kakek Bay kedatangan tamu para kiai yang memberikan wejangan dan dukungan untuk musibah yang menimpanya. Farhana mendapat telepon dari Nitya dan menanyakan kapan ia akan masuk kerja lagi. Di depan Karim, Farhana berkata jika ia tidak akan pernah masuk kerja lagi. Ia berencana untuk berhenti dari pekerjaan itu. Karim yang menyaksikan kejadian malam itu di mana istrinya tidak pergi bersama Sofia pun mencoba menasihati Farhana. Ia menegaskan dalam Al-Quran jika istri disalahkan padahal ia tidak bersalah dan tidak ada bukti maka sang istri harus dilindungi dari tuduhan tersebut. Karim berkata jika Farhana tidak kembali bekerja maka orang semakin berpikir jika istrinya itu memang bersalah. Tak hanya itu, semua orang akan menganggap Karim melarang istrinya bekerja karena telah berbuat kesalahan. Keesokan paginya, Karim mengantar istrinya untuk pergi bekerja di kota. Sebelum Farhana masuk ke dalam gedung, Karim sempat bertanya apakah pekerjaan Farhana masih berbicara dengan nasabah bank. Farhana mengangguk dan melenggang pergi. Di kantor ada himbauan baru agar para karyawan tetap waspada dan tidak menaruh asumsi berlebih pada penelponnya. Mereka dilarang keras untuk berhubungan secara emosional dengan penelpon agar tidak terjebak seperti Sofia. Perusahaan pun membagikan semprotan merica secara gratis untuk melindungi para karyawannya. Berbagai himbauan terus diberikan dari petinggi perusahaan agar staf menaati peraturan yang ada. Nitya turut prihatin dengan nasib Farhana yang menaruh hati pada penelpon misterius itu. Benar saja, sekembalinya di ruang kerja, pria itu kembali menyapa Isya dengan kalimat lembutnya. Farhana menjadi sosok yang tak hangat lagi seolah hendak memutus hubungan dengan pria itu. Pria misterius itu mulai menaikkan nada bicara.
Ia merasa dicampakkan terlebih setelah Isya tidak datang ke tempat pertemuan malam itu. Farhana dengan tegas menegaskan jika ia hanya pekerja yang melakukan tugas, tidak lebih dari sekedar obrolan daring semata. Wanita itu tak mempedulikan suara pria misterius itu dan langsung menutup teleponnya. Sam dan Nitya turut mengapresiasi keberanian Farhana untuk memutus hubungan emosional dengan panggilan tetapnya itu. Malam harinya saat makan bersama Karim, listrik rumah Farhana mati seketika. Di kantor, pria misterius itu selalu mencari Isya, namun langsung dimatikan teleponnya oleh Farhana. Ia sampai mendapat teguran dari sang manajer karena memutus sambungan telepon dari pelanggan merupakan pelanggaran berat. Peringkat Farhana pun semakin menurun seiring berjalannya waktu hingga mendapat ancaman hendak dikeluarkan dari tempatnya bekerja. Farhana pun stres berat dan curhat pada Nitya. Akhirnya Farhana menyerah dan meminta manajer untuk memindahkannya kembali ke call center bank saja. Sang manajer meminta waktu 2 minggu untuk koordinasi dengan divisi perbankan. Selama 2 minggu itu, Farhana harus tetap bekerja dengan baik dan melayani setiap panggilan dari pelanggan. Beberapa hari, pria misterius itu tidak lagi menghubungi Farhana dan membuatnya merasa bersalah. Nitya menasihati sahabatnya jika yang dilakukan Farhana tidak salah. Hingga di suatu malam, pria misterius itu kembali menelpon. Farhana menerima panggilan itu dengan senyuman manja. Namun ternyata Dayalan sudah mengetahui nama asli Isya yang ternyata adalah Farhana. Tak hanya itu, Dayalan juga menyebut alamat lengkap kantor Farhana yang berada di lantai 8 Patria Building di Guindi. Pria itu berkata jika Farhana adalah salah satu wanita yang meninggalkan gedung jam 7 malam dengan mengenakan burka. Dayalan bahkan mengetahui lokasi rumah Farhana dan naik angkutan umum apa saja. Tak hanya itu, ia menyebutkan anggota keluarga Farhana dengan benar termasuk toko sepatu milik kakek bayi. Pria tua yang pergi ke masjid setiap hari sementara Karim adalah suami yang mengantar anak-anak ke sekolah setiap pagi. Farhana hanya terdiam mendengar semua identitas pribadinya terkuak ke tangan pria misterius. Dayalan berkata sangat mudah baginya untuk melacak seseorang dan berbuat apapun padanya. Farhana sangat ketakutan mendengar hal itu dan buru-buru pulang sampai lupa tidak mengenakan burka. Sesampainya di rumah, Karim menyapa istrinya yang pulang tanpa burka. Ia sama sekali tak menaruh curiga dan berpikir jika burka milik istrinya mungkin hilang atau ketinggalan. Farhana langsung ke kamar sambil menangis lirih mengusap air matanya sendiri. Tak berselang lama terdengar suara pria meneriakkan nama Isya di depan rumah Farhana. Karim menemui pria itu dan berkata jika di rumahnya tak ada orang bernama Isya. Farhana mengintip dari dalam rumah namun ia tak bisa melihat wajah pria itu dengan jelas. Ternyata itu adalah jasa paket yang mengirimkan makanan untuk seorang bernama Isya. Karena tak ada penerimanya, Karim menolak paket itu. Pagi harinya, Farhana memohon pada Sam agar rekaman percakapan dengan Dayalan kemarin tidak dilaporkan ke manajer. Sam berjanji akan membantu Farhana agar tidak kehilangan pekerjaan. Sesampainya di kantor, pria misterius itu kembali menelpon dan bertanya mengapa Farhana menolak paket makanan darinya. Ia sengaja mengirimi biryani kaki kambing yang merupakan makanan favorit Farhana. Wanita itu mengancam akan melaporkan perbuatan Dayalan pada polisi. Dayalan balik mengancam akan mengirim rekaman telepon mereka berdua kepada Karim. Diam-diam, Dayalan telah merekam semua pembicaraan mereka hingga semua rayuan dan pujian Farhana terdengar jelas. Sebagai orang kesepian, Dayalan sangat membenci pengabaian dan pengkhianatan. Sosok yang dikenal lembut kini berubah menjadi iblis bercula dua. Ia memastikan bahwa Farhana akan mengalami rasa sakit yang sama seperti yang ia rasakan selama ini. Malam harinya, saat hendak pulang, Farhana sempat ketakutan untuk keluar dari gedung. Nitya setia menemani Farhana dan mengantarnya sampai kereta. Di sepanjang perjalanan, Farhana terus menoleh ke belakang takut ada yang mengikuti dan mengintainya. Nitya pun masuk ke dalam kereta mendampingi Farhana yang masih sangat ketakutan. Mengetahui ada pria berbaju hitam yang terus mengikuti, mereka pun pergi memasuki gerbong khusus wanita. Mereka pura-pura turun di stasiun yang tidak seharusnya hingga berhasil lepas dari pria berbaju hitam itu. Saat itu, Farhana melihat sosok pria yang berbaju dan bertopi hitam itu ternyata... Sesampainya di rumah, Farhana sangat marah dengan sikap suaminya yang diam-diam mengikuti. Farhana merasa jika selama ini Karim tidak percaya padanya dan menuduh berbuat curang sama seperti gosip murahan yang beredar di luar sana. Karim hanya terdiam mendengar ocehan Farhana. Hingga saat wanita itu membuka rak piring, rantang yang ditinggalkan di kursi peron kereta sudah ada di sana. Karim melenggang pergi tanpa menjelaskan jika ia memergoki Farhana di malam kejadian. Paginya, Karim mengantar Farhana berangkat kerja seperti biasa. Farhana berkata jika Karim tidak percaya lagi dengannya, ia akan segera berhenti kerja. Karim menegaskan jika ia percaya dengan sang istri dan akan menjemputnya nanti malam.
Tanpa disadari, Dayalan sudah mengintai dengan mobil hitamnya di parkiran gedung. Malam harinya, kakek bayi curhat dengan penjual buah memperhatikan wanita bercadar yang keluar rumah sampai malam. Ia berpikir siapa yang mengurus anak-anak jika para wanita sibuk di luar rumah seharian. Menurutnya, wanita lebih baik berada di dalam rumah dan mengurus anak-anak. Bibi penjual buah berkata jika suaminya meninggal saat dirinya berusia 18 tahun. Ia berkata jika dirinya tidak bekerja seharian, maka siapa yang akan memberi anaknya makan? Ia tak mau menikah lagi dan menunggu pria lain untuk menyelamatkan hidupnya. Ia juga tak mau anaknya mati kelaparan hanya karena enggan bekerja di luar rumah. Ia menegaskan bahwa manusia harus terus berjuang hingga tubuhnya tak bernyawa lagi. Kakek bayi seolah mendapat ilmu baru dan tertuduh dia mengetahui kenyataan yang bertentangan dengan prinsipnya sendiri. Keesokan harinya di kantor, Sam menjelaskan pada Farhana jika telepon dari Dayalan akan dialihkan ke staf lain dan tidak akan diberikan ke saluran Farhana. Pria itu makin emosi karena setiap kali menelpon tidak pernah mendapatkan suara Farhana. Dengan mobil hitam, ia melenggang pergi ke kantor itu dan melihat Farhana dijemput suaminya pulang. Pria itu terus mengintai di pagi dan malam hari memperhatikan setiap ada kesempatan untuk menculik Farhana. Hingga suatu hari, ponsel Farhana berdering dari dalam lokernya. Satpam memanggil Farhana karena ada telepon yang takutnya panggilan penting. Dari ponsel itu tertera nomor suaminya Karim yang menelpon. Saat menerima panggilan itu, terdengar suara Dayalan yang tertawa bahagia. Ia berkata jika Karim kecelakaan di jalan hingga ponselnya terjatuh berhamburan ke tanah. Dayalan berhasil mengambil ponsel itu hingga menemukan nomor Farhana yang diberi nama istri oleh Karim. Suami yang malang dibawa dengan ambulan untuk pergi ke rumah sakit setelah kejadian tabrak lari menimpanya. Farhana langsung lari menemui suaminya di rumah sakit, di mana kaki Karim baru selesai dijahit. Karim menenangkan istrinya sembari berkata jika ia mengalami kecelakaan kecil. Ia heran dari mana Farhana tahu jika dirinya kecelakaan. Farhana berkata jika rumah sakit menelponnya. Tak berselang lama ponsel Farhana kembali ditelepon dengan menggunakan nomor Karim. Ia bergegas mematikan HP-nya sementara Karim berkata jika ponselnya hilang saat terjatuh dari motor. Ia sendiri tak tahu siapa yang mengambil ponselnya itu. Farhana menangis mendengar hal itu dan membantu suaminya pulang dengan kaki yang pincang. Saat menghidupkan ponsel kembali, Dayalan langsung menelpon. Ia berkata sedang berada di toko Rahmat dekat rumah Farhana di persimpangan jalan. Ia sengaja membelikan jamu tradisional dan buah-buahan untuk Karim. Ia mengancam akan datang ke rumah Farhana dan membeberkan semuanya pada Karim. Farhana langsung panik dan bersedia melakukan apapun agar Dayalan tidak berbuat nekat. Dayalan meninggalkan ponsel Karim di gang masuk rumah dan meminta Farhana untuk berbicara dengannya besok pagi di kantor. Jika panggilan darinya dialihkan oleh orang lain, maka Dayalan tidak segan untuk melakukan hal lebih gila. Pagi itu, Farhana bercerita pada Nitya sembari menunggu panggilan dari pria misterius itu. Farhana merasa harus mengetahui pria bernama Dayalan itu. Bersama Nitya, ia mulai melakukan investigasi dengan mendatangi toko alat musik tempat Dayalan membeli hadiah untuknya. Penjual alat musik balafon itu menemukan ID produk yang cocok di database tokonya. Dayalan memberi balafon menggunakan kartu kredit HSDC bank tempat Farhana bekerja. Ditemani Nitya, mereka pergi ke divisi setelah melacak nomor kartu kredit Dayalan. Singkat cerita, mereka mendapatkan alamat rumah Dayalan yang berada di Ranganathan Garden dan masih keluarga dekat Ananagar. Dalam pelacakan itu terdapat sebuah transaksi di mana kartu itu sedang digunakan. Farhana dibantu Nitya pergi ke toko tempat Dayalan berbelanja. Ternyata pria itu berada di mall dan ditelepon Nitya yang mengaku sebagai petugas bank. Farhana berhasil melihat sosok yang selama ini menerornya dan bernama Dayalan. Pria dengan setelan jas rapi ala anak konglomerat. Farhana mengikuti pria itu dengan mengenakan cadar dan berusaha mencuri ponselnya. Tiba-tiba pria bernama Dayalan itu ternyata adalah sosok badut bertopeng yang bernama samaran Bobby dan pelaku utama pembunuh Sofia. Dev yang bernama asli Anna Angar dikabarkan bundir padahal dibunuh oleh komplotannya sendiri. Farhana menyemprot bubuk merica ke mata pria itu dan lari menggunakan kaki seribu. Dayalan gagal mengejar wanita itu dan jatuh di eskalator. Farhana bergegas pergi ke tukang servis HP untuk membuka kunci ponsel itu. Di waktu yang sama, Dayalan melacak ponsel iPhone-nya yang telah berhasil di-unlock oleh Farhana. Nah, Dayalan sudah memindah semua rekaman dan bukti kemesraannya bersama Farhana di ponsel ke laptopnya. Farhana kalah cepat karena semua dokumen penting dalam folder telah kosong. Dayalan kembali menelpon dan mengancam Farhana akan mengirim semua bukti percakapan mereka ke nomor WA Karim.
Sesampainya di rumah, Farhana yang ketakutan memeriksa ponsel Karim namun tak menemukan chat dari Dayalan. Ia sangat ketakutan hingga menangis sendirian di dapur dan salah tingkah. Paginya, Farhana kembali curhat ke Nitya. Ia merasa semua ini ada kaitannya dengan kematian Sofia. Dayalan kembali menelpon dan memaksa Farhana untuk datang ke rumah menemuinya. Saat Farhana masuk ke dalam mobil yang berisi supir pesuruh Dayalan, pria itu menunggu di dalam rumah dengan bersungut-sungut. Ia teringat saat malam bertemu dengan Farhana, ia sempat salah orang. Ia mengira wanita lain bernama Farhana yang berujung dengan tamparan keras di pipi hingga dipermalukan oleh semua penumpang kereta. Dayalan sakit hati atas kejadian itu dan menaruh dendam kesumat pada Farhana. Sesampainya di rumah itu, Dayalan menelpon Karim untuk segera datang karena istrinya sedang berbuat mesum dengannya. Yang sebenarnya terjadi, Farhana masuk sendirian ke rumah itu tanpa berbuat apapun juga. Dayalan membahas semua kisah indah di telepon antara ia dengan Farhana dan berkata ada percikan cinta di antara mereka. Ia sangat marah setelah ditinggalkan karena saat ia dipermalukan di kereta, Dayalan sangat khawatir dengan keselamatan Farhana. Tak berselang lama, suara ketukan pintu memecah keheningan dan menambah kecemasan dalam benak Farhana. Dengan penuh percaya diri, Dayalan membuka pintu rumah di mana Karim melihat Farhana berdiri di depannya. Adegan kembali ke beberapa malam sebelumnya saat mati lampu di rumah Farhana. Sambil menangis, Farhana memeluk erat suaminya dan menceritakan semua kebohongan yang selama ini dipendam. Farhana mengaku menaruh perasaan pada suara pria itu, namun masih tak suka dengan suaranya saja. Setelah melihat kejahatan pria itu, Farhana tak lagi suka dan perasaan itu berubah jadi benci. Karim justru menyalahkan dirinya sendiri yang tak bisa menjaga sang istri dan membiarkan Farhana melewati semua itu sendirian. Ia mengaku bersalah karena memaksa Farhana menjalani hidup yang sulit dan bekerja di kota demi membiayai hidup. Dalam ketakutan, Karim dan Farhana menemui Tilaka untuk meminta bantuan. Mereka juga meminta bantuan Sam selaku saksi yang mengetahui keseluruhan cerita kejadian. Akhirnya, Dayalan berhasil diringkus polisi di mana Karim dan Farhana telah merencanakan semuanya. Sebelum pergi, Farhana berkata jika pria yang berbincang mesum 5 menit dan pergi jauh lebih baik daripada si psikopat Dayalan. Setelah kejadian malam itu, Dayalan meringkuk di penjara sementara Farhana kembali bekerja seperti biasanya. Ia kini kembali menjadi call center bank HSBC dan melayani nasabah dengan setulus hati meski gaji tak seberapa di divisi sebelah. Ia kini menyadari jika sebebas-bebasnya burung terbang maka tetap memiliki batasan seberapa tinggi dan jauh menembus angkasa. Dan film pun berakhir. Kisah penuh pesan moral yang dibalut dalam realitas warga muslim India di mana seorang wanita terpaksa mengemban tugas ganda demi menyelamatkan masa depan buah hati mereka. Farhana menunjukkan jati diri sebagai wanita tangguh di bawah dukungan Karim, suami posesif yang penuh perhatian dan menjadi tonggak penyelamat bagi istri serta anak-anaknya. Aziz Bhai, ayah Farhana, adalah gambaran menonjol dari kepala keluarga patriarki yang memegang teguh tradisi. Film ini penuh dengan alur kontradiktif yang menegaskan pentingnya memposisikan diri sesuai kapasitas. Sebagai burung yang terbang bebas, mereka tetap memiliki batas yang tidak boleh dilanggar agar tidak membahayakan diri sendiri. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarik.